sampai dengan 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12 saya baca untuk kita semua, demikian bunyinya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Bilinan 3 utas tali tak mudah diputuskan. Berbahagialah Bapak dan Ibu bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, dimen yang pitados tansah rumantos bangun turut Gusti nresnani sesami. Berarti nek tiyang boten nresnani sesami nika kalau tiyang ingkang boten napa? Boten pitados nggih. Baiklah Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, renungannya saya beri tema seperti tema minggu kemarin, yaitu tetap mengambil tema gotong royong. Karena ini temanya cukup luar biasa, kita angkat bareng-bareng, kita kemudi bareng-bareng, yaitu bergotong royong. Gotong royong, Bapak dan Ibu, kalau kita ingat dari gotong royong ini berasal dari kata gotong dan royong. Gotong itu apa gotong? Pak Bedu gotongnya apa? Ngangkat, iya. Royong? Iya, ngangkat bersama-sama, atau gotong ngangkat, royong rame, diangkat rame-rame bareng-bareng. Berarti nek barangnya itu besar, nek diangkat bareng-bareng enteng tak tambah abot? Enteng. Iya toh? Enteng. Nah, oleh karena itu gotong royong ini perlu kita dalami dengan betul, perlu kita hayati dengan betul, bahwa memang gotong royong itu bukan hanya suatu kebiasaan atau budaya Jawa zaman itu, enggak. Sebetulnya Tuhan juga menghendaki bahwa kita ini harusnya gotong royong. Gotong royong ini sudah sesuai dengan makna yang terkandung dan tersirat di dalam firman Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini ayat 9 mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, Tuhan menghendaki bahwa manusia ini tidak seorang diri, begitu. Makanya yang jomblo, yang sudah dewasa, ndang cepet dolek hewan. Cene iso gotong royong kan ngoten toh? Ya toh? Kita ini produk gotong royong loh, jeneng boten? Iya, kalau nggak ada gotong royong nggak jadi kita, betul nggak? Iya toh. Oleh karena itu penting. Kadang-kadang zaman sekarang ini Bapak dan Ibu, zamannya media sosial, zamannya serba cepat, dunianya sudah dunia digital. Informasi saat ini terjadi, saat ini sudah nyampe. Kadang-kadang orang zaman sekarang disibukkan dengan kepentingannya, seakan-akan dia tidak butuh orang lain. Kadang-kadang orang temboknya itu sampai tinggi, ya, tidak tahu tetangga kiri dan kanan. Jadi tetangganya kurang apa nggak tahu, tanggane tukaran gak roh, tanggane nangis gak roh, tanggane sedih yo gak roh. Mereka tertutup. Tapi mudah-mudahan kita juga tidak tertutup. Tembok boleh tertutup, hati jangan tertutup. Kan begitu. Karena zaman sekarang ini medianya sudah serba cepat, serba digitalisasi. Kehidupan seseorang cenderung hidup individualis. Tidak menghiraukan satu dengan yang lain. Untung kita ini tinggal di desa Bapak dan Ibu. Masih ada tegur sapa. Itu untungnya kita tinggal di desa.
Saya sendiri tinggal di desa, duduk di depan rumah saya, kalau Pak Bedu lewat, Pak Bedu, woi. Ya untung rumah saya nggak saya tembok dulu. Ini kan harus bikin nembok. Jadi kalau Pak Bedu lewat, saya tahu, gitu loh. Nah, oleh karena itu makna dari sebuah gotong royong ini penting. Allah sudah mengendaki hendaknya manusia jangan hidup sendirian. Akan tetapi hendaknya manusia hidup bergotong royong. Dari awal penciptaan Tuhan juga mengatakan tidak baik manusia hidup sendiri. Akan tetapi sebaiknya kita carikan teman. Dengan apa? Tuhan mencarikan teman agar manusia itu bisa bergotong royong. Saling membantu, saling mengasihi, saling memberi. Bukan saling ngerasani. Ada yang ngerasani gotong royong. Kira-kira ada enggak? Ngerasani kok gotong royong. Gotong royong nggak elorat ini, konconya ini sudah nggak bener. Tuhan tidak mengendaki seperti itu, akan tapi Tuhan mengendaki kita ini kalau ada peribahasanya dijinjing sama ringan. Apa itu selanjutnya itu? Iya itu loh Bu Endah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berarti kalau temannya kita merasa keberatan dalam segala hal, ya mari kita bantu kalau kita bisa bantu. Kita kan satu iman. Kalau ada temannya keberatan, jangan sampai berkata, apa mau kapok, rasa dewi, dikandani koncone kak ngrungokno. Ya kan? Tuhannya kak ngapok nopo. Kalau Tuhan mengapok, kapok mau kapan menungso, tak kandani ranganut aku belum kejelumuk kan nggak gitu. Tuhan mengendaki kita ini bergotong royong karena pada awalnya kita ini diciptakan satu orang. Tapi Tuhan melihat bahwa manusia sendiri yang tidak baik. Oleh karena itu dia mengambil dari tulang rusuknya laki-laki, diciptakan perempuan agar bisa bergotong royong, bisa berkasih-kasihan satu dengan yang lain. Berikutnya juga dikatakan Bapak dan Ibu, di dalam sebuah penderitaan yang teramat berat manusia diharuskan saling mengasihi. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi sungguh kasihan mereka yang tidak punya teman. Ayat 10 mengatakan, ini berarti jikalau ada teman kita jatuh, kalau kita tahu, mari kita tolong. Kan begitu. Ya, betapa susah dan kasihannya kalau ada seorang diri jatuh, tidak tahu dan tidak ada yang menolong. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu. Saya mempunyai teman Bapak dan Ibu di daerah Pari. Itu orang tuanya, yang saya nggak ngerasain orang lain, tapi ini kenyataan. Di daerah Pari sana orang tuanya tinggal seorang diri Bapak dan Ibu. Anaknya itu teman saya, itu tinggal di kampung sebelah. Orang tuanya dipanggil Tuhan hampir 1 bulan. Tidak tahu. Ini kalau seorang diri. Kita bisa bayangkan. Berarti seketika seorang diri, ketika dia menjerit minta air, nggak ada yang ngambilin. Ketika dia jatuh, nggak ada yang ngangkat. Padahal Tuhan mengendaki agar kita temani. Ini kejadian. Betapa susahnya kalau kita hidup seorang diri. Oleh karena itu pentingnya kita saling menolong. Dimanapun kita berada, kita wajib menolong meskipun tidak kenal. Orang Samaria, Bapak dan Ibu, menolong orang yang tidak dikenal. Dia rugi dengan harta dan benda demi menolong sesama. Dia bukan dilihat, saya nggak kenal dia, akan tetapi dia yang jatuh ini sesama manusia. Dalam susah dan senang, mari kita saling bekerja sama. Begitu juga selanjutnya Bapak dan Ibu di ayat 11, kalau orang tidur berdua, sing dirasakno apa? Hangat ya. Nek tidur wong loro cek kademen ya kebacut. Iya tak? Padahal Alkitab mengatakan kalau tidur berdua tentunya hangat. Kalau mereka sendirian hangatnya di mana? Nek
sendirian bilang hangat ikut jenenge biju iyo ada mencari hangat. Kan begitu. Jadi Tuhan ini sebenarnya menciptakan manusia ini sudah ada planningnya Bapak dan Ibu, sudah ada program dan ada tujuan yang mau disampai, yang mau ditunjukkan bahwa manusia tak ciptakan ini nanti akhirnya begini loh. Begitu. Oleh karena itu tidak baik manusia sendirian, tak kasih teman biar bisa bekerja sama dan pada akhirnya bisa saling bantu, bisa saling menolong. Itu yang dikehendaki Tuhan. Begitu juga Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan jemaat ini juga sama. Majelis toh kalau nggak bisa kerjasama ya apa? Umpamanya contoh apa? Saya ini disimat dipilih menjadi majelis, dipilih, tapi saya nggak bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Loh, saya terus ceramah ingat baik sopo. Ayo tak? Jadi antara kula lan panjenengan kita pun sakit bekerja sama dengan baik, kan begitu? Sama, kita ini kerjasama dengan baik. Semua pelayan membutuhkan teman karena kita ini harus berkoordinasi. Tuhan Yesus pun Bapak dan Ibu dalam menyampaikan berita kebenarannya butuh teman. Makanya dia memilih para muridnya itu disuruh kerjasama bareng-bareng. Dan murid-murid Tuhan Yesus itu mempunyai talenta yang berbeda. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter nulis dan lain sebagainya sesuai dengan talentanya. Mereka bekerja sesuai dengan talentanya sehingga mereka dalam berpelayanan tidak tabrakan, akan tetapi bisa mengatur ritme pelayanan itu dengan baik. Pelayanan bukan kok semudah-mudah aja. Ada Bapak dan Ibu berbatu, kerikil, gangguan itu wajar dalam kehidupan zaman sekarang. Jadi Bapak teman, wong nanti pari ya kadang ya sundepan kok. Wis dimes, dirapuk, ditaburi kapur, macam-macam. Akan tetapi itulah seninya bertani, kan begitu Pak Bedu ya. Nih tani ini lempeng-lempeng tandur ditinggal panen lah, enak lah. Enak. Semua di bidang apapun ada tantangan dan rintangan. Oleh karena itu Tuhan mengendaki hendaknya engkau bekerja sama satu dengan yang lain, kan begitu. Kalau sudah berjalan dengan baik, ya kita sadari memang kita ini berbeda. Kan gitu. Kalau kita saling mencandari, enak. Oleh karena itu jemaat ini banyak Bapak dan Ibu, macam-macam tipenya orangnya, pola pikirnya macam-macam. Karakternya juga berbeda-beda. Oleh karena itu disebut jemaat. Karena warganya banyak. Kalau warganya cuma satu namanya bukan jemaat. Kan begitu. Karakternya berbeda. Nggak sama. Cara menghadapinya juga nggak sama. Nek penyakitnya sundek masa disemprot rudap. Ya beda toh. Pak Uki ya, nek pedusnya mencret masa dikei vitamin B. Ayo kasih, lah gak waras kan begitu. Jadi kita ini juga bekerja sama dengan baik, tahu apa yang harus kita lakukan, tahu kendala yang harus kita hadapi, tahu treatment yang harus kita kasihkan, kan begitu. Kerjasamanya bagus, luar biasa, dan itu yang dikehendaki Tuhan. Karena di antara kita nggak ada yang sempurna. Ada enggak di antara kita yang sempurna? Tidak ada. Di antara kita tidak ada yang paling kuat, juga tidak ada yang paling pinter. Sak pinter-pinterin mesti ono kelemahan. Sak kuat-kuate mesti ono kalah, kan begitu. Bapak dan Ibu tahu petinju Tyson? Mike Tyson, nah itu bahasa kerennya Pak tadi ya, Mike Tyson. Wah itu kalau ninju orang sekali kena itu kalpak, super kuat. Saya pernah melihat itu di TikTok, sering petinju Tyson, sekali pukul langsung gelendang, kuat. Tapi sekuat apapun yang namanya Tyson masih ada yang ngalahkan. Iya. Sekuat apapun, sesuper apapun dia, pada masanya dia akan jatuh. Pada masanya tentu dia akan bergantian yang kuat. Berarti ini berputar roda ini Bapak dan Ibu. Kalau saat ini kita menolong sesama kita yang membutuhkan, suatu saat kita juga akan ditolong. Percaya itu. Kalau saat ini kita sedang menopang teman-teman kita yang sedang kekurangan, suatu saat kita akan ditopang orang lain.
Oleh karena itu saling tolong menolong ini penting, saling kerjasama ini penting. Jangan memberi catatan. Ada yang punya teman saya juga begitu. Bilang ke saya gini, saya kalau punya teman seperti itu wis tak blacklist. Duh, orang memblacklist orang. Iya nek lesing di blacklist. Ya, kalau mana jopo. Kan begitu. Kalau sahabat di blacklist, kita bisa bayangkan kalau kita bertemu dari sana sama-sama terblacklist, dan ini kesandung waktu, yang nolong siapa? Padahal nggak baik kan? Ya oleh karena itu berarti ini petunjuk Allah bahwa kita ini jangan membenci orang lain. Biarkan orang lain membenci kita, akan tetapi kita jangan membenci orang lain. Biarkan orang lain menghina kita, kita jangan menghina orang lain. Setidak senangnya kita, mari kita hargai orang lain. Setidak suka-sukanya kita, mari kita hormat. Dan kalau mereka minta bantuan, kalau kita bisa, kenapa tidak? Kita harus bantu. Ini yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita senantiasa bergotong royong satu dengan yang lain, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jemaat yang hidup, gereja yang hidup adalah jemaat yang bisa bergotong royong satu dengan yang lain. Kalau jemaat kita tidak bisa bergotong royong satu dengan yang lain, tanda-tanda jemaat kita sedang sakit. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa itu ada tanda-tanda, mari kita perbarui hidup kita. Dari mana kita memulai? Dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya apa yang kami sampaikan ini mampu menginspirasi kita untuk senantiasa hidup berdampingan dengan sesama, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam jemaat. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.